warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Rudiansyah. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan hasil dari kegiatan aktualisasi latihan dasar CPNS tahun 2025, yaitu sebuah buku panduan penggunaan skrip otomatisasi input data website Japati dengan Python Selenium WebDriver. Baik, tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memperkenalkan sebuah metode baru yang dapat membantu kita semua dalam proses input data ke Japati agar lebih efisien dan akurat. Baik, mari kita mulai dengan melihat kondisi kita saat ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan halaman kinerja subkegiatan website Japati. Seperti yang kita ketahui bersama, kondisi saat ini memiliki beberapa tantangan. Pertama, penginputan data kita lakukan secara manual satu persatu. Kedua, proses ini tentu membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi jika data yang diinput sangat banyak. Dan ketiga, yang sering kali tidak bisa kita hindari adalah rawan terjadi human error, baik itu salah ketik atau salah memasukkan data. Permasalahan inilah yang menjadi latar belakang mengapa otomatisasi itu diperlukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya ingin memperkenalkan solusi teknologinya, yaitu dengan otomatisasi dengan Python Selenium. Mungkin terdengar teknis, tapi mari kita sederhanakan. Apa itu script Selenium? Sederhananya, ini adalah instruksi yang kita tulis untuk memerintahkan komputer mengotomatiskan interaksi kita di browser. Jadi, script ini akan mengontrol browser seperti Google Chrome, seolah-olah ada pengguna yang mengoperasikannya. Script ini mensimulasikan tindakan kita, seperti mengklik tombol, mengisi formulir, masukkan teks, dan berpindah antar halaman. Kita menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menulis instruksi tersebut. Teknologi utama yang kita gunakan sebenarnya sangat familiar. Kita akan tetap menggunakan Excel sebagai sumber data kita, kemudian kita menggunakan Python dan Selenium sebagai mesinnya. Lalu Chrome Driver untuk mengizinkan mesin tadi menggerakkan browser Google Chrome kita. Lalu apa tujuan dan manfaat utama dari penerapan otomatisasi ini? Ada 3 manfaat utama yang akan kita rasakan. Yang pertama, efisiensi waktu. Ini jelas akan mempercepat proses input data. Pekerjaan yang mungkin makan waktu berhari-hari bisa diselesaikan dalam beberapa jam. Akurasi data. Karena komputer yang bekerja berdasarkan instruksi pasti, kita dapat mengurangi secara drastis potensi human error, seperti salah ketik atau salah input. Yang ketiga adalah dapat digunakan kembali. Skrip yang sudah dibuat ini dapat dijalankan berulang kali setiap bulan, setiap triwulan, atau kapanpun kita membutuhkannya. Sekarang bagaimana cara kerjanya? Ada 2 komponen utama. Yang pertama adalah file inti atau yang menjadi sumber data kita. Ini adalah file Excel yang berisi data. Kolomnya sudah distandarisasi, disamakan dengan kolom yang ada di Japati, seperti nama subkegiatan, indikator, targetnya sudah sesuai. Nantinya program Python menggunakan library Pandas akan membaca data dari file Excel ini. Jadi pekerjaan kita hanya berfokus pada persiapan data di satu file Excel ini saja. Kemudian yang kedua adalah mesinnya, yaitu script Python itu sendiri. Ini adalah bagian yang bekerja di balik layar. Dalam script ini terdapat Selenium WebDriver, robot yang tadi saya sebutkan. Dia akan membuka Japati dan mengklik tombol-tombol. Dan juga Pandas sebagai pembaca yang bertugas mengambil data dari file Excel yang sudah kita siapkan. Lalu bagaimana alur kerjanya? Untuk prosesnya dirancang sederhana mungkin dalam 4 langkah. Yang pertama, isi data, cukup melengkapi file Excel yang tadi. Yang kedua, jalankan. Tinggal menjalankan skrip otomatisasinya saja. Yang ketiga, file tersebut akan diproses. Setelah dijalankan, browser akan terbuka secara otomatis. Tinggal melihat robotnya bekerja secara otomatis. Yang 4, data terinput
otomatis dan bisa dicek. Tentu teori saja tidak cukup. Agar kita semua mendapat gambaran yang lebih jelas tentang cara kerjanya, saya akan langsung melakukan demonstrasi singkat. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut adalah demonstrasi untuk awal uji lingkungan dan proses instalasinya. Pertama kita akan menginstal Python, dapat dilihat dari Python.org. Di laman download, kita download, sudah ada ya. Di sini nanti tinggal diinstal saja. Yang kedua kita harus ngecek untuk versi di Google Chrome kita untuk download Chrome Driver. Ini ya versinya. Chrome Driver dapat di Chrome Driver. Nah ini developer.chrome.com. Kita lihat versinya, samakan dengan versi kita 1.4.2. Ada di sini sepertinya. 1.4.2 142, betul yang ini. Ada di Linux, Macintosh, di Windows juga bisa. Kita yang Windows saja, tinggal di copy, lalu next step saja, paste, dan langsung mendownload. Nanti tinggal di install saja. Selanjutnya kita menginstal library kita dengan nulis pip install Selenium, dan ini akan menginstal. Baik, untuk uji cobanya kita membuat file uji coba. Kita membuat file Python, bisa lewat txt saja, lalu ganti ekstensinya dengan py. Buka lewat notepad juga bisa. Ini untuk uji lingkungan. Untuk perintahnya seperti ini, nanti bisa dilihat saja atau disamakan atau copy paste saja. Untuk baris yang pertama ini adalah import Selenium yang tadi sudah diinstal. Yang kedua memanggil WebDriver yang tadi, Chrome Driver yang di .org. Selanjutnya kita perlu mengimpor waktu agar nanti bisa dilihat waktu tunggu. Kita setting 3 detik. Baris keempat ini mengakses http google.com ya. Baris terakhir adalah untuk keluar browser. Save, kita coba jalankan dengan di cmd tadi, cs untuk bersihkan. Karena ini di D, saya pindah ke disk D, lalu ke path yang tadi di D, demo uji lingkungan, terus ketik Python, terus nama file yang barusan, Python uji.py. Apabila sudah otomatis membuka, berarti sudah jalan untuk instalasinya. Begitu. Kita akan demokan misalnya di website Facebook. Ini ya. Untuk mengisi file email, halaman email, ada di inspect. Kita cari sesuai ID atau sesuai type atau kelas. Kita coba lihat lewat ID. Untuk cara kerjanya seperti ini. Websitenya ini untuk penginputan nama tadi. Kita deklarasikan dulu, cari elemen yang tadi,
Kita input library-nya saja dulu. WebDriver, by tadi by ID, ID-nya email seperti ini, email ya. Kita send keys ini untuk mengetik. Kita akan mengirimkan teks, misalnya contoh teksnya Harudiansyah 19. Secara dasar seperti ini sintaksnya. Kita coba jalankan lagi. Tinggal Python uji.py. Ini mengakses Facebook lalu menuliskan Harudiansyah 19. Itu demikian untuk demonstrasinya untuk uji lingkungan. Baik, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan script data input Japati yang sudah saya susun. Berikut adalah filenya. Ini ada cascading mulai dari program, kegiatan, subkegiatan. Programnya saya pisahkan, ada di sini. Ini kegiatan dan ini subkegiatan. Di sini ada tabel realisasi dan target yang sudah disesuaikan dengan Japati. Ini ada script yang sudah saya susun dan ada baris aktif tidak aktifnya. Untuk tidak aktif ditulis pagar. Sini ada halaman kerja di sheet 1. Ini adalah data yang akan kita inputkan. Ini ada semua sesuai subkegiatan tadi. Ini ada tombol cetak tabel, cetak script dan jalankan script. Kita demonstrasikan untuk misalkan input di sekretaris. Kita coba lebih sedikit lagi untuk yang ini saja. Ini ada subkegiatan ya. Kita tinggal Ctrl Save. Kita tinggal cetak tabel. Ini akan menjalankan dua file ini. Cetak tabel. Tinggal di enter, close, oke. Lalu cetak script yang sudah disesuaikan, tinggal enter, oke. Ini akan menghasilkan dua file. Yang pertama ini script yang sudah disesuaikan, yang kedua tabel yang sudah disesuaikan yang dua subkegiatan tadi, agar mudah dibaca oleh robotnya. Selanjutnya tinggal jalankan script. Klik, ini akan menjalankan script yang barusan. Kita tunggu, akan membuka Japati secara otomatis. Lalu pergi ke baris pertama, barisan yang subkegiatan pertama, mengklik, lalu menginputkan sesuai data yang ada di tabel tersebut. Lalu save, kembali lagi. Lalu ke subkegiatan yang kedua, diklik, lalu menginput data sesuai tabel, lalu disimpan, kembali lagi. Begitu, lalu menutup. Demikian Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan saya mengenai otomatisasi input data Japati. Harapan saya alat bantu ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam efisiensi dan akurasi kerja kita. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.